Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Syalagan MPD. Nah, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai isi laporan PTK yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif to Stay to Stray atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 8 SMP Islam Sabilillah Malang. Nah, laporan PTK ini disusun oleh Villa Prasetyawati MPD selaku guru SMP Islam Sabilillah Malang. Adapun hal yang saya analisis dari isi PTK ini sendiri, yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan PTK? Yang kedua, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan? Yang ketiga, instrumen apa yang digunakan dalam pengumpulan data? Yang keempat, uraikan proses pelaksanaan setiap siklus dan telaah apakah ada perbedaan. Serta yang terakhir, uraikan cara peneliti dalam menganalisis data. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan laporan tindakan kelas. Nah, berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas 8 SMP Islam Sabilillah Malang tahun pelajaran 2019-2020 pada bulan Januari 2020, diperoleh beberapa masalah berkaitan dengan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan pada rata nilai penilaian akhir semester atau PAS ganjil tahun 2019 sampai 2020 untuk kelas 8E adalah 66. Masalah-masalah yang ditemukan antara lain, yang pertama, siswa belum mempersiapkan buku pelajaran di mejanya ketika guru sudah memulai pelajaran. Yang kedua, siswa masih mengobrol dengan temannya ketika guru memberikan informasi di depan kelas. Yang ketiga, siswa tidak memperhatikan temannya yang sedang presentasi di depan kelas. Dan yang keempat, masih ada siswa yang tertidur di bangku ketika proses pembelajaran. Serta yang terakhir, hasil belajar siswa kurang memenuhi standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM. Nah, yang selanjutnya, analisis dan tanggapan mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori. Apakah sudah relevan dengan masalah dan apakah sudah mutakhir. Jadi, dari isi laporan PTK yang sudah saya baca, dapat saya simpulkan bahwa peneliti cukup cermat karena sudah mencantumkan teori yang sudah relevan. Hal ini dibuktikan dengan isi laporan PTK yang mencantumkan 117 macam kegiatan siswa yang dimana sumber yang dipakai merupakan referensi terbaru. Teori yang digunakan juga cukup mutakhir karena mencantumkan teori dari 5 tahun terakhir, di mana peneliti melakukan penelitian di tahun 2020 dan kebanyakan referensi dari penelitian ini mencantumkan teori dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sehingga masalah yang diteliti cukup relevan dengan judul dari laporan PTK ini. Baik, yang selanjutnya, instrumen apa yang digunakan dalam pengumpulan data? Nah, dapat kita lihat pada tabel 3.1, jenis data dan instrumen penelitian. Untuk jenis data yang pertama, keterlaksanaan metode pembelajaran to stay to stray atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok. Nah, untuk instrumennya sendiri, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran to stay to stray atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok oleh observer. Nah,
Sedikit saya jelaskan isi dari jenis data dan instrumen penelitian. Jadi, lembar observasi keterlaksanaan penerapan pembelajaran to stay atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok merupakan lembar observasi yang digunakan untuk melihat keterlaksanaan penerapan to stay atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Untuk jenis data dan instrumen yang kedua, yaitu keaktifan belajar siswa. Untuk instrumennya sendiri, lembar observasi keaktifan belajar siswa atau observasi dilakukan oleh peneliti dan teman sebaya. Nah, untuk penjelasannya, lembar observasi keaktifan siswa merupakan lembar pedoman untuk menilai keaktifan belajar siswa yang meliputi keaktifan bertanya, menjawab pertanyaan guru atau teman, kerjasama dalam kelompok, dan ketuntasan mengerjakan tugas. Untuk yang terakhir, yaitu hasil belajar siswa. Nah, untuk instrumennya sendiri terdiri dari tes tulis yang dilakukan pada akhir siklus. Nah, jadi tes tulis merupakan alat yang digunakan untuk menentukan ketercapaian standar kompetensi oleh siswa setelah mendapatkan pembelajaran to stay atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok. Dilakukan dalam bentuk tes ulangan harian. Baik, untuk selanjutnya yaitu uraian proses setiap siklus. Nah, penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, yang dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan tindakan atau planning, pelaksanaan tindakan atau implementing, observasi atau observation, dan refleksi atau reflecting. Izinkan saya men-share screen isi laporan dari PPK. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus 1. Siklus 1 dilaksanakan 4 tahap, yaitu perencanaan tindakan yang didasarkan oleh hasil observasi awal, pelaksanaan tindakan, observasi, dan tahap akhir refleksi. Berdasarkan hasil yang dicapai pada akhir siklus, adapun uraian dari masing-masing tahap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan tindakan. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti merencanakan penerapan metode pembelajaran to stay atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok. Perencanaan tindakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, menyiapkan workbook untuk kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, menyiapkan rubrik penilaian keaktifan belajar siswa. Yang keempat, menyiapkan lembar observasi keterlaksanaan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, menyiapkan soal ulangan harian yang berupa tes tulis. Untuk yang kedua, yaitu pelaksanaan tindakan. Nah, pelaksanaan tindakan pada siklus 1 ini dilakukan dalam 2 pertemuan pembelajaran, yaitu pertemuan pertama selama 2 kali 40 menit dan pertemuan kedua selama 2 kali 40 menit. Pada pertemuan pertama, peneliti memberi apersepsi yang dapat mengarahkan siswa untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, metode pembelajaran to stay atau TSTS dilakukan oleh siswa dalam kelompok. Diawali dengan praktikum tentang hukum Archimedes, hukum Pascal, tekanan hidrostastik, dan tekanan gas pada balon.
Nah, pada pertemuan 2, siswa yang berkunjung ke kelompok lain membagikan informasi yang didapatkan kepada kelompok awal. Untuk selanjutnya, yaitu observasi. Nah, keterlaksanaan metode pembelajaran Tuesday atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok. Data pelaksanaan metode pembelajaran Tuesday atau TSTS diperoleh dari hasil pengamatan oleh observer selama proses pembelajaran. Dapat kita lihat pada tabel berikut merupakan isi dari observasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu refleksi, berdasarkan paparan data dan analisis data serta hasil temuan observasi dari para observer, maka refleksi pada siklus 1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran Tuesday atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok masih belum terlaksana seluruhnya, yaitu hanya 71,42%, di mana kegiatan evaluasi dan refleksi belum terlaksana. Yang kedua, keaktifan belajar siswa pada siklus 1 adalah sebesar 59,68%. Yang ketiga, rata hasil belajar siswa pada siklus 1 adalah sebesar 67,18%. Nilai rata ini dapat dikatakan sedikit meningkat dari nilai rata PAS semester ganjil tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Nah, untuk selanjutnya ada siklus 2. Sama seperti siklus pertama tadi, siklus 2 dilaksanakan 4 tahap, yaitu perencanaan tindakan yang didasarkan hasil pada observasi dan refleksi pada siklus 1. Adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tindakan. Nah, adapun langkah-langkah dalam perencanaan tindakan siklus 2 ini adalah yang pertama, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, menyiapkan workbook untuk kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, menyiapkan rubrik penilaian keaktifan belajar siswa. Yang keempat, menyiapkan lembar observasi keterlaksanaan metode pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan soal ulangan harian yang berupa tes tulis. Untuk pelaksanaan tindakannya sendiri, pelaksanaan tindakan pada siklus 2 dilakukan dalam 2 pertemuan pembelajaran, yaitu pertemuan pertama selama 2 kali 40 menit dan pertemuan kedua selama 2 kali 40 menit juga. Materi yang dipelajari pada siklus 2 adalah sistem pernapasan manusia. Skenario pembelajaran yang telah direncanakan dalam RPP yaitu penerapan pembelajaran Tuesday atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok telah dilakukan pada submateri mekanisme pernapasan dada dan perut. Pada pertemuan 2, kegiatan siswa pada kelompok awal adalah mendiskusikan tentang volume udara pernapasan, penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan manusia, dan kampanye anti rokok atau papor. Mereka membuat poster sederhana sebagai media untuk menjelaskan kepada media lain. Baik, saya lanjut. Nah, adapun yang terakhir adalah observasi. Maksudnya yang ketiga ada observasi, keterlaksanaan metode pembelajaran Tuesday dipadu dengan pembimbingan kelompok. Data pelaksanaan metode pembelajaran Tuesday atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok diperoleh dari hasil pengamatan oleh observer
selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir pada siklus 2 ini ada refleksi. Nah, berdasarkan paparan data dan analisis data serta hasil temuan observasi dari para observer, maka refleksi pada siklus 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran Tuesday to Stray atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok sudah hampir terlaksana seluruhnya, yaitu hanya 97,61%, di mana kegiatan refleksi di akhir pembelajaran belum menyeluruh terlaksana. Yang kedua, keaktifan belajar siswa pada siklus 2 ini meningkat menjadi 84,95%. Hal ini terjadi karena siswa sudah paham benar tahapan pembelajaran Tuesday to Stray, sehingga siswa cukup antusias dan bertanggung jawab atas tugasnya dalam kelompok. Dan yang ketiga, rata hasil belajar siswa pada siklus 2 juga mengalami peningkatan menjadi 81,32%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya keaktifan belajar siswa, maka hasil belajar siswa mereka pun juga meningkat. Persentase ketuntasan belajar pada siklus 2 ini mengalami peningkatan menjadi 70,97%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Tuesday to Stray atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok dapat meningkatkan rata hasil belajar siswa dari 67,18% pada siklus pertama menjadi 81,32% pada siklus kedua. Ketuntasan belajar siswa meningkat 54,84% pada siklus pertama menjadi 70,97% pada siklus kedua. Hasil kelulusan pada siklus 2 PTK lebih tinggi dibandingkan persentase kelulusan pada siklus 1 PTK. Maka persentase kelulusan mengalami peningkatan. Nah, untuk analisis yang terakhir adalah bagaimana cara peneliti menganalisis data. Data hasil observasi selama proses pembelajaran akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif. Analisis interaktif tersebut terdiri dari reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, keterlaksanaan metode pembelajaran Tuesday to Stray atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok, keterlaksanaan metode pembelajaran. Dan yang kedua, keterlaksanaan metode pembelajaran Tuesday to Stray atau TSTS dipadu dengan pembimbingan kelompok dapat diukur dengan menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh observer. Analisis data hasil belajar siswa adalah dengan persentase kategori hasil belajar. Menurut Yusri 2018, nilai tes hasil belajar siswa dikategorikan pada 5 kriteria seperti yang disajikan pada tabel yang tertera pada isi laporan PTK. Nilai tes siklus 1 dibandingkan dengan nilai awal siswa, sementara nilai tes siklus 2 dibandingkan dengan nilai tes pada siklus 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa isi dari laporan PTK ini cukup lengkap dan cukup bagus, dan metode atau model pembelajaran Tuesday to Stray atau TSTS bisa menjadi metode yang dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran di kelas. Baiklah, demikian presentasi isi laporan PTK dari saya. Saya memohon maaf jika ada kekurangan selama presentasi berlangsung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.